Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Faisal Akpitranto with student ID number 253111049. I'm from class Information System 25A. On this occasion, I will present material for the course Fundamentals of Accounting, specifically about the application of the accounting cycle in the service and trading companies. I hope that through this video we can gain a better understanding of the basic concepts of accounting, which serve as an essential foundation in the world of business and finance. Penerapan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan dagang. Definisi siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah serangkaian proses standar yang digunakan perusahaan untuk mencatat dan mengolah transaksi keuangan selama periode waktu tertentu. Siklus ini sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan, yang digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis. Siklus ini biasanya berlangsung selama 1 tahun kalender, di mana dimulai dengan pembukuan buku dan diakhiri dengan jurnal penutup. Selanjutnya, tahapan siklus akuntansi. Berikut adalah tahapan umum dalam siklus akuntansi, yaitu yang pertama, identifikasi dan analisis transaksi. Tahap ini melibatkan pengumpulan bukti transaksi seperti faktur, kwitansi, dan dokumen lainnya. Transaksi ini kemudian dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu pencatatan jurnal. Transaksi yang telah dianalisis dicatat dalam jurnal umum. Jurnal adalah catatan kronologis transaksi yang mencakup tanggal, akun yang terpengaruh, dan jumlah debit dan juga kredit. Lalu yang selanjutnya yaitu yang ketiga, posting ke buku besar. Entry jurnal kemudian dipindahkan atau diposting ke buku besar. Buku besar berisi semua rekening pembukuan yang merinci berbagai jenis aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Setiap transaksi diberi nomor sesuai dengan kategorinya. Lalu yang keempat, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar semua saldo rekening buku besar pada tanggal tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit. Lalu yang kelima, penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat untuk mengoreksi akun-akun yang belum mencerminkan nilai yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Penyesuaian umum meliputi pengakuan pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, depresiasi, dan amortisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu yang keenam, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian dibuat setelah semua jurnal penyesuaian diposting. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan utama meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Laporan-laporan ini memberikan informasi penting bagi para pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-8, penyusunan jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup rekening-rekening sementara, yaitu seperti pendapatan, beban, dan dividen. Rekening laba ditahan, tujuannya adalah untuk mempersiapkan rekening-rekening untuk periode akuntansi berikutnya. Lalu yang ke-9, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan dibuat untuk memastikan bahwa semua rekening sementara telah ditutup dan saldo rekening permanen sudah benar. Lalu yang terakhir yaitu pembuatan jurnal pembalik, itu sebuah opsional ya. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal
periode akuntansi baru untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian yang dibuat pada periode sebelumnya. Ini memudahkan pencatatan transaksi rutin selama periode tersebut. Lalu penerapan pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa menawarkan layanan yang tidak berwujud seperti konsultasi, jasa akuntansi, ataupun transportasi. Penerapan siklus akuntansi pada perusahaan jasa relatif lebih sederhana karena tidak melibatkan persediaan barang dagang. Fokus utama adalah pada pengakuan pendapatan dari jasa yang diberikan dan pencatatan beban yang terkait dengan operasional jasa tersebut. Lembar kerja yang digunakan cenderung lebih sederhana dibandingkan perusahaan dagang atau manufaktur. Penerapan pada perusahaan dagang. Perusahaan dagang membeli dan menjual barang dagangan. Siklus akuntansi pada perusahaan dagang lebih kompleks karena melibatkan pengelolaan persediaan, pembelian, dan juga penjualan barang. Transaksi penjualan pada perusahaan dagang mencakup akun penjualan, harga pokok persediaan, dan harga pokok penjualan. Beberapa tindakan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang meliputi penjualan produk, perhitungan harga produk penjualan, dan pengelolaan biaya persediaan. Lalu yang selanjutnya yaitu perbedaan utama. Perbedaan utama antara siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang terletak pada yang pertama yaitu persediaan. Perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagang, sementara perusahaan jasa itu tidak. Lalu yang kedua, harga pokok penjualan atau HPP. Perusahaan dagang menghitung HPP yang merupakan biaya barang yang dijual. Perusahaan jasa tidak memiliki HPP atau harga pokok penjualannya. Lalu yang terakhir yaitu akun tambahan. Perusahaan dagang menggunakan akun tambahan seperti pembelian, penjualan, retur pembelian, dan diskon penjualan. Lalu yang selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu siklus akuntansi adalah proses penting bagi semua jenis perusahaan, bagi jasa maupun dagang. Dengan mengikuti tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan. Meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan siklus akuntansi antara perusahaan jasa dan dagang, prinsip dasarnya tetaplah sama. Dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.